Paman Heru. Apakah semua baik-baik saja? Apa ini? Tidak bisakah kamu lihat, itu sekeranjang permen. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Sekeranjang permen. Shahji yang lebih muda telah mengirim dirinya sendiri. Dia juga telah datang. Dia sedang duduk di dalam mobil. Keluar dan bertemu. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Kamu telah memasuki rumah kami. Saji, apakah kamu punya pekerjaan penting? Kamu seharusnya meneleponku. Kamu berusaha memasuki rumah orang malang ini. Jika aku meneleponmu, tapi aku masih harus datang ke sini untuk menemuinya. Apa yang kamu katakan, Saji yang lebih muda? Saya tidak bisa mengerti. Heru, putrimu cantik sekali. Dengarkan aku. Dia tidak dilahirkan untuk tinggal di rumah kecil ini. Dia seharusnya tinggal di istana besar. Kami telah memutuskan untuk menikahi putrimu. Shahji, Dia milikku dan aku mempercayakannya padamu. Saya akan datang dalam beberapa hari dengan Molvi. Dan setelah menikah, saya akan membawanya. tapi, Saji yang lebih muda, kami bahkan tidak pantas duduk di kakimu. Sehingga kemudian, Cukup. Saya telah membuat keputusan. Dan kamu mengetahuinya dengan baik. Keputusanku seperti garis permanen di atas batu. Saji yang lebih muda, putriku sudah bertunangan. Kamu mengetahuinya dengan sangat baik. Kami memiliki hak tidak hanya di Mahdumabad, tapi pada setiap orang yang tinggal di sini. Dan hari ini, kami datang untuk mengambil hak kami. Dan ini benar. Kamu harus memberiku berapapun biayanya. Selamat untuk kalian semua. Pembunuhan ketiga di Mahdumabad telah diputuskan juga. Tahukah kamu apa keputusannya? Bagaimana kamu tahu? Mengapa Anda perlu memiliki informasi tentang Mudar kecil? Di kota kecil kami. Tidak apa-apa. Tapi aku tidak akan kehilangan keberanian. Saya akan terus bercerita dan terus berbicara. Kamu boleh mendengarkanku atau tidak. Saya akan terus berbicara. Sampai suaraku sampai ke satu orang. Pembunuhan ketiga di Islamabad dinyatakan sebagai bunuh diri. Dan kasusnya ditutup, menyelesaikan. Siapa gadis itu? Dari mana dia berasal? Bagaimana dia bisa sampai di desa ini? Jika dia bunuh diri, lalu apa alasan bunuh diri? Tidak ada satu pertanyaan pun yang terjawab dan kasusnya ditutup. Saya pikir itu gadis-gadis yang dibunuh di Mahdumabad. Suatu hari mereka akan datang sebagai hantu.
Dan mereka akan mempertanggungjawabkan semua kekejaman yang dilakukan terhadap mereka. Karena kecuali itu terjadi, drama ini akan berlanjut seperti itu. Anak perempuan akan terus dibunuh. Dan kematian mereka akan dianggap sebagai bunuh diri. Tiga pembunuhan telah terjadi. Sampai pembunuhan keempat. Selamat tinggal. Menguasai. Tuan, makanlah yang manis-manis. Permen, tapi untuk alasan apa? Kenapa kamu begitu bahagia? Kamu terlihat bahagia hari ini. Menguasai. Ini masalah kebahagiaan. Semoga pekerjaanku dikorbankan untukmu. Kamu juga akan senang setelah mendengar beritanya. Maukah kamu bercerita atau terus berbicara seperti itu? Anda tahu gadis yang terbunuh di rel kereta api. Saya telah menutup file hari ini dengan menyatakan Muder itu sebagai bunuh diri, tuanku. Semoga pekerjaanku dikorbankan untukmu, tuan. Bahaya besar telah dihindari dari kepala Anda. Bahayanya telah dihindari? Kamu membuatku makan yang manis-manis karena itu. Tuan, aku tahu ini hanya masalah kecil, tapi aku tahu betul. Saya harus berjuang dan bekerja sangat keras untuk menutup kasus ini. Anda tahu Zaher sang reporter. Tuan, dia berisik sekali. Dia terus menelepon pejabat tinggi. Bahwa itu bukan bunuh diri, malah pembunuhan. Biarkan dia melakukan kejahatan. Biarkan anak itu bermain juga. Jangan terlalu khawatir. Menguasai. Semoga pekerjaanku dikorbankan untukmu. Tetapi, kenakalan kecil ini bisa menjadi besar. Mereka dapat menciptakan masalah besar suatu hari nanti. Hei, aku akan menanganinya. Aku sudah bilang padamu untuk tidak terlalu khawatir. Model. Ya, Tuan. Kirim hadiah ke rumah inspektur besok. Dan ya, imbalan yang besar. Ya, tidak apa-apa. Kesulitannya akan sedikit berkurang. Semoga pekerjaanku dikorbankan untukmu. Dikorbankan untukmu. Kamu pergi sekarang. Oke, Tuan. Tunggu. Ya, Tuan. Datang besok. Aku akan membuatmu makan pesta pernikahanku. Semoga pekerjaanku dikorbankan untukmu, Tuan. Semoga pekerjaanku dikorbankan untukmu. Ambillah, Tuan. Ambil rokoknya. Ambil ini. Model. Saya sangat gembira. Saya akan datang dalam beberapa hari dengan Molvi. Dan setelah menikah, saya akan membawanya. Ayah Bano. Besok kamu. Anda membawa saya ke villa menemui tuan tua. Saya sendiri yang akan berbicara dengannya. Bagaimana menurutmu? Tuan tua akan menunggu untuk menemuimu di villa besar. Anda tahu betul bahwa mereka adalah orang-orang besar. Mereka tetap sibuk sepanjang waktu. Dia bahkan tidak melihat murid-muridnya selama berbulan-bulan. Tolong, bawa saja aku ke sana. Saya tidak akan kembali tanpa bertemu dengannya. Oke, mari kita asumsikan sejenak bahwa kamu akan dapat bertemu dengan tuan yang lebih tua. Apa yang akan Anda katakan padanya? Saya akan memberitahu mereka hal itu. Aku tidak akan menjadikan putri kecilku yang lugu menikah dengan adik perempuannya. Saya jelas-jelas akan menyangkalnya.
Kamu akan menyangkal tuan yang lebih tua. Menyangkal tuan yang lebih tua. Tuhan maafkan aku, Tuhan maafkan kamu. Apakah kamu sudah gila istriku? Lalu apa? Maukah kamu membuat urusanmu menikah dengan tuan muda? Hei, kamu mendengarkan satu hal dengan telinga terbuka. Mungkin dunia akan berakhir tapi aku tidak akan pernah membuat putriku menikah dengannya. Hei, apakah kamu sudah gila? Apakah pikiranmu tidak bekerja dengan baik? Kamu akan menolak tuan yang lebih tua. Tuhan maafkan aku tidak bisa melakukan kesalahan ini. Saya tidak peduli apakah itu tuan atau budak. Aku tidak akan mengirim putriku bersama siapapun. Aku akan menyangkalnya jika kamu tidak dapat menyangkal dirimu sendiri. Saya tidak akan menukarkan putri saya dengan keluarga Pierre. Apa yang akan kamu lakukan? Beritahu saya. Katakan padaku apa yang akan kamu lakukan. Tak seorang pun di seluruh desa memiliki keberanian untuk menolak perintah dari tuan yang lebih tua. Kamu akan menyangkal tuan yang lebih tua, itu sudah cukup. Saya tidak tahu tentang penduduk desa. Dia adalah putriku. Dia bukan domba atau kambing yang akan kukorbankan pada teman sejawat. Saya telah mengatakan bahwa saya akan pergi, jadi saya akan pergi. Ini hanya masalah 4 tahun saja. Tutup saja matamu untuk saat ini. Setelah kamu membuka matamu, aku akan berdiri di depanmu. Maka aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan selalu bersamamu, mengerti? Zafri, aku tidak bisa hidup tanpamu bahkan untuk sehari pun. Maukah kamu datang ke kuburku setelah aku mati tanpamu? Apa yang kamu bicarakan tentang Bano? Bagaimana seseorang bisa mati untuk seseorang dalam 4 tahun? Ketika tidak ada orang yang bisa diajak berdebat atau bertengkar, orang tersebut bisa mati. Jika Anda bilang, saya bisa berbicara dengan pengacara lain juga. Tidak, Majid. Nyonya Mahen telah mengatakannya dengan benar. Aku tidak seharusnya dijadikan tontonan untuk kehormatan ayah. Saya akan pergi, saya akan berbicara dengannya dan membuat dia setuju. Dan aku yakin dia akan menerima demi kebahagiaanku. Dan jika ayah menerima ini, maka saudaraku harus mematuhinya. Percaya saya. Mengapa Anda mengalami ketegangan? Oke, dengarkan. Selalu ingat satu hal. Bahwa aku bisa mati. Tapi aku tidak akan menikah dengan orang lain selain kamu.
Ayah sayang, kamu belum menelepon Zahida. Rasanya kamu tidak percaya padaku. Jika kamu berkata begitu, haruskah saya mengumpulkan beberapa bukti? Tidak, itu tidak diperlukan. Saya sudah bicara, dia akan datang besok. Ayah sayang, Zahida akan datang. Tapi sekarang tanyakan pada Tuan Muda. Gadis mana yang dia impikan hari ini? Gadis mana yang kamu bicarakan? Ayah sayang, itu. Hanya dia yang tahu itu. Ada baiknya kamu membawa topik ini ke hadapan ayah. Kamu membuat masalahku. Ayah sayang, saya melakukan pernikahan kedua. Siapakah wanita itu? Dia adalah putri pelayan kami, saya melihatnya di pasar. Saya menyukainya. Jadi kupikir aku harus menikahinya. Jadi sekarang kamu akan melakukannya. Kamu akan menikahi putri pelayan kami. Sekarang apa yang harus aku lakukan, ayah? Sekarang kamu beritahu aku. Saya sangat menyukainya. Dan aku ingin menikahinya, tidak ada yang salah dengan itu. Dan lagi pula, dibolehkan dalam agama menikah untuk kedua kalinya. Tapi itu harus dilakukan di kelasmu sendiri. Lihat ayah. Ketika aku melihatnya, saya sangat menyukainya. Apa yang bisa saya lakukan? Anda dapat memberitahu saya beberapa solusi. Ibu tersayang, saya akan menikahinya, tapi dia tidak akan pernah setara denganmu. Tempat Benazir di rumah ini, aku tidak akan pernah memberikan itu padanya. Saya hanya ingin mendapatkan dia dalam hidup saya secara sah. Saya pikir Anda harus memuji saya. Di keluarga kami, pria seusia saya, mereka melakukan segala macam hal. Dan sudah 3 tahun sejak pernikahanku. Benazir belum memberiku anak. Sekarang katakan padaku apa yang harus aku lakukan? Jadi aku berhak melakukan pernikahan kedua. Kamu jangan khawatir ayah sayang. Saya tidak akan membiarkan dia tinggal di villa. Anda bahkan tidak perlu menemuinya sekalipun. Anda hanya... Kamu izinkan saja aku melakukan pernikahan kedua. Maukah kamu mengambilnya? Ibu. Jangan pergi sekarang. Saya merasa takut. Kamu jangan takut putriku. Saya akan segera kembali. Saya membutuhkan lebih banyak waktu untuk tiba di sana. Jika dia membawa Molvi bersamanya untuk dinikahi, saya tidak akan bisa melakukan apapun. Beritahu ayahmu jika dia datang. Saya akan pergi ke villa guru yang lebih tua untuk menemuinya. Saya telah mendengar bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia sangat peduli dengan murid-muridnya. Saya pikir dia akan mendengarkan saya juga. Hei, kamu mau kemana? Sebenarnya, saya akan pergi ke villa guru yang lebih tua untuk menemuinya. Apa? Apakah pikiranmu bekerja dengan baik? Apakah kamu sudah gila? Apa yang akan kamu lakukan di sana? Apa yang akan kamu katakan? Kamu akan mengeluh tentang tuan muda di depan tuan tua. Ide apa? Lihat, jangan lakukan ini, aku memintamu. Hanya duduk diam di rumah. Kepada siapa aku akan mengadu kalau bukan tuan tua? Dengar, aku bisa melakukan apapun untuk putriku. Ibu Bano, kamu tidak tahu tentang tuan muda. Jika Anda ingin putri Anda masih hidup, kemudian hanya diam dan duduk. Dan apapun yang terjadi,
Kamu sebaiknya menerimanya saja sebagai kehendak Tuhan. Saya tahu itu. Aku tahu betul hal itu. Jika aku tidak memaksa putriku menikah dengan tuan muda. Kenapa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan, Ibu Bano? Kami seperti serangga bagi mereka. Kita seperti semut kecil yang tidak berguna. Mereka akan membunuh kita dan bahkan tidak akan merasakan sakit pada kita. Tidak ada yang akan mendengarkan tangisan kematian kita di luar. Karena kita adalah serangga. Duduk. Jangan lakukan itu. Biarkan aku melakukan sesuatu. Biarkan aku melakukan sesuatu. Berhenti menangis. Saya tidak akan menikah dengannya. Apakah setiap kebebasan untuk laki-laki, wanita menjalani hidup sambil tercekik? Ceritakan pada ayah yang dihormati, jika dia mengizinkannya untuk pernikahan kedua demikian. Itu akan menjadi perampokan hak saya. Saya tidak akan menerimanya dengan cara apapun. Anda tahu tradisi keluarga ini. Kamu belum datang dari luar. Saudara laki-lakimu sendiri telah menikah 3 kali. Tahukah kamu bahwa hanya laki-laki yang mempunyai hak di sini? Perempuan punya tanggung jawab, itu saja. Untuk mengatakan ya pada apapun yang dikatakan pria. Dan untuk membuat pria bahagia, tidak ada yang lain. Ibu tersayang. Tapi ini bukan keadilan. Saya juga tidak berbicara tentang keadilan. Benazir, saya berbicara tentang tradisi. Kamu diam saja. Itu lebih baik untuk semua orang. Kemana kamu pergi? Ayah, aku akan segera kembali. Sudah kubilang kamu tidak akan pergi kemana-mana, kembalilah ke kamarmu. Papa, penting sekali bagiku untuk bertemu Ashar. Dia tidak mengangkat teleponku sejak pagi. Saya akan segera kembali. Cukup. Kamu tidak perlu berbicara dengannya. Pelajaran yang Anda buat saya pelajari tentang penghinaan sudah cukup bagi saya. Kembali ke kamarmu. Sampai dia datang menjemputmu, kamu tidak akan pergi kemana-mana. Tidakkah kamu mendengarkan ayahmu? Kembalilah ke dalam. Ibu, apa yang terjadi padamu? Cobalah memahami apa yang saya katakan. Sangat penting bagi saya untuk berbicara dengannya. Saya akan segera kembali. Buat dia mengerti, jelaskan padanya. Mari kita bernapas dengan tenang sisa nafas yang tersisa untuk kita. Setelah aku mati, tak seorang pun akan memberi sedekah kepadamu. Jika tidak ada yang lain, maka setidaknya lihatlah usia tuaku. Saya hidup, itulah sebabnya Anda makan makanan. Jika aku mati, serigala seperti Ashar Ibrahim akan memakan tubuhnya hidup-hidup. Mereka tidak akan peduli. Kenapa kamu marah? Saya di sini, saya akan membuatnya mengerti. Kamu tidak perlu khawatir, istirahatlah. Jauhkan dia dari mataku, ambil saja. Darahku mulai mendidih ketika aku melihatnya. Saya mulai merasakan penghinaan yang dia timbulkan. Bawa dia pergi. Datang, ikut denganku. Dengarkan aku. Aku bilang ikut aku masuk. Ibu dengarkan aku. Ayah dengarkan aku. Masuk ke dalam. Ibu dengarkan aku. Apa itu? Ayah, air. Mengambilnya. Kamu juga pergi. Kamu akan melakukan hal yang sama suatu hari nanti. Pergi. Berhenti menunggunya. Dia tidak akan datang atau mengangkat teleponmu. Apa yang kamu katakan? Apa yang terjadi denganmu? Baiklah. Jika Anda tidak dapat memahami apa yang saya katakan, maka dengarkanlah dengan jelas.
Dia menolak menikah denganmu. Bukan, itu tidak bisa terjadi. Dia telah berjanji padaku, di hadapan kalian semua. Dia telah mengatakan bahwa dia akan segera menikah denganku. Kamu berbohong padaku. Kamu berbohong padaku, Ibu. Kamu berbohong padaku. Dia telah menjadikan kamu dan kami bodoh. Dia baru saja memanfaatkanmu. Dia mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak akan menikahimu. Demi Tuhan, lupakan dia. Lupakan dia demi kehormatan ayahmu. Dia tidak akan pernah menikahimu. Dia tidak bisa menipuku seburuk itu. Tidak, dia tidak bisa melakukan ini padaku. Aku tidak akan pernah membiarkan dia melakukan itu padaku. Dia harus menikah denganku bagaimanapun caranya. Saya tidak bisa hidup seperti ini sebagai wanita yang tidak suci. Dia harus menikah denganku dan mengikatku dalam hubungan suci. Biarkan aku pergi, Ibu. Saya akan pergi dan berbicara dengannya. Biarkan aku pergi, Ibu. Biarkan aku pergi dan berbicara dengannya. Hentikan semua ini. Demi Tuhan, hentikan semua omong kosong ini. Apakah lebih sedikit yang sudah kamu lakukan? Sekarang kamu mencoba menciptakan lebih banyak masalah bagi kami. Demi Tuhan, aku memohon padamu, demi kehormatan ayahmu. Dia tahu betul bahwa Anda tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Itulah sebabnya dia memanfaatkanmu dan meninggalkanmu begitu saja. Pintu mana yang akan kamu ketuk untuk menuntut keadilan? Siapa yang akan membantumu dalam hal ini? Beritahu saya, Anda tidak akan menemukan keadilan dimanapun. Laki-laki lolos dari hal-hal ini dengan mudah. Wanita selalu diejek karena tidak berkarakter. Sekarang apakah Anda menikah atau tidak? Anda tidak perlu mencemarkan nama baik kami dengan membuat keributan sekarang. Terima kasih Tuhan, bahwa masalah itu tidak diketahui oleh siapapun sekarang. Lebih baik masalah ini dikuburkan di sini. Jika masalah ini keluar dari rumah ini, kami tidak akan menemukan tempat bahkan di kuburan untuk menguburkanmu. Sekarang diamlah di sini dengan tenang, kamu tidak perlu keluar. Dipahami, dan demi Tuhan, aku mohon, kasihanilah kami. Tidak, dia tidak bisa melakukan ini padaku. Tidak, dia tidak bisa melakukan ini padaku. Tolong. Kakak, tolong, jangan lakukan ini. Ibu mengatakan yang sebenarnya. Saya mendengar percakapan antara keduanya. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku pada hari itu? Jika kamu mau memberitahuku pada hari itu, saya akan membuatnya bertanggung jawab. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Saya hanya ingin meyakinkan Anda untuk membuat keputusan yang tepat. Aku ingin kamu menikah di tempat lain. Tidak mengira Asar menolakmu. Sebaliknya kamu harus menikah dengan memikirkan hal itu. Pria seperti Ashar Ibrahim itu tidak pantas untukmu. Kakak, tolong jangan menangis. Tolong jangan menangis. Dia adalah pria yang tidak berkarakter. Dia tidak akan pernah tinggal bersamamu. Anda tahu bahwa tidak ada orang biasa yang bisa menghargai kecantikan Anda. Besar. Bagaimana itu? Seperti berlian yang hanya bisa dikenali oleh orang tertentu. Di jalan yang sama, hanya seorang seniman yang bisa menjadi pengagum keindahan sejati. Seorang pria yang mengatakan dan mendengarkan hal-hal yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa tenggelam di kedalaman matamu? Bayangan tebal rambut indahmu. Bagaimana orang biasa bisa melihatnya? Ya Tuhan. Apakah aku cantik sekali? Itu pemikiranmu. Arti. Kamu sangat cantik. Bahkan lebih. Saat aku melihat kecantikanmu, saya menyadari bahwa apapun yang telah saya tulis sebelumnya, itu tidak ada gunanya. Tapi apa yang akan saya tulis sekarang? Itu akan abadi. Saya berharap saya tidak bertunangan. Saya akan siap menjadi istri kedua Anda. Pernikahan ini
Pernikahan adalah musuh cinta, inilah yang saya yakini. Dan orang sepertiku hanya bisa melakukan cinta. Saya tidak bisa melakukan pernikahan. Kamu harus menikahi itu. Tunanganmu. Itu telah diputuskan. Aku akan mengadakan pernikahanku minggu depan. Oke, aku berjanji padamu. Minggu ini. Ini akan menjadi minggu paling berkesan dalam hidup Anda. Silakan. Berdiri. Duduk. Berhenti menunggunya. Dia tidak akan datang atau mengangkat teleponmu. Apa yang kamu katakan? Apa yang terjadi denganmu? Baiklah, jika Anda tidak dapat memahami apa yang saya katakan, maka dengarkanlah dengan jelas. Dia menolak menikah denganmu. Dia telah menjadikan kamu dan kami bodoh. Dia baru saja memanfaatkanmu. Dia mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak akan menikahimu. Demi Tuhan, lupakan dia. Lupakan dia demi kehormatan ayahmu. Dia tidak akan pernah menikahimu. Apakah lebih sedikit yang sudah kamu lakukan? Sekarang kamu mencoba menciptakan lebih banyak masalah bagi kami. Demi Tuhan, aku memohon padamu, demi kehormatan ayahmu. Dia tahu betul bahwa Anda tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Itulah sebabnya dia memanfaatkanmu dan meninggalkanmu begitu saja. Pintu mana yang akan kamu ketuk untuk menuntut keadilan? Siapa yang akan membantumu dalam hal ini? Beritahu saya, Anda tidak akan menemukan keadilan dimanapun. Laki-laki lolos dari hal-hal ini dengan mudah. Jauh dari dosa dan perbuatan salahnya, tapi wanita selalu diejek karena tidak berkarakter. Sekarang apakah Anda menikah atau tidak? Anda tidak perlu mencemarkan nama baik kami dengan membuat keributan sekarang. Terima kasih Tuhan, bahwa masalah itu tidak diketahui oleh siapapun sekarang. Lebih baik masalah ini dikuburkan di sini. Jika masalah ini keluar dari rumah ini, kami tidak akan menemukan tempat bahkan di kuburan untuk menguburkanmu. Buat dia mengerti, jelaskan padanya. Mari kita bernapas dengan tenang sisa nafas yang tersisa untuk kita. Jika aku mati, serigala seperti Asyar Ibrahim akan memakan tubuhnya hidup-hidup. Mereka tidak akan peduli. Jauhkan dia dari mataku, ambil saja. Saya mulai merasakan penghinaan yang dia timbulkan. Bawa dia pergi. Saudari. Saudari, apakah kamu di dalam? Ayah. Ibu. Ayah. Apa yang terjadi? Mengapa kamu membuat keributan? Ayah. Adik Ramsa tidak ada di rumah. Apa Ramsa tidak ada di rumah? Apa?
Ramsa tidak ada di rumah. Di mana dia? Entahlah, aku sedang tidur di kamar. Ketika aku bangun dia tidak ada di kamar. Biarkan aku pergi dan melihat. Hei, henti, kemana kamu pergi? Kemana kamu pergi? Untuk mencari Ramsa. Tidak perlu. Maukah kamu membuat drama untuk dunia? Dia pasti pergi menemui kekasihnya. Sekarang duduklah di rumah dan tunggu dia. Dia akan kembali pada akhirnya. Tapi kalian berdua dengarkan aku baik-baik. Saya tidak akan membiarkan dia memasuki rumah ini dengan cara apapun. Apa yang kamu katakan? Dia tidak ada di rumah. Alih-alih menemukannya, kamu malah mengatakan ini. Demi Tuhan, carilah dia. Dia bisa melukai dirinya sendiri seperti itu. Ambilkan mantelku. Gadis ini selalu merencanakan sesuatu. Membuat kami gelisah. Dia telah menghancurkan hidup kita. Tidak ada yang akan terjadi padanya. Dia akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja.